Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Agung Nugroho. Kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan bab 11 dan juga bab 12. Kita masuk ke pembukaan. Di sini kita akan membahas tentang CPFR dan juga Knowledge Management System, pilar kolaborasi rantai pasok, dan integrasi pengetahuan aset bisnis modern. Yang pertama, ada tantangan kolaborasi bisnis. Pentingnya menjalankan kerja kolaboratif. Di era modern, menjalankan bisnis menuntut adanya kolaborasi. Dukungan teknologi memfasilitasi komunikasi dan rutinitas kerja yang lebih efektif untuk menghindari keterlambatan pengambilan keputusan. Tantangan utamanya, yang pertama ada menetapkan peran, tanggung jawab, dan tujuan kerja yang jelas untuk membangun kepercayaan atau trust. Yang kedua ada mempertahankan produktivitas di tengah kurangnya umpan balik atau lingkungan kerja yang sulit. Yang kedua ada urgensi kolaborasi rantai pasok, koordinasi antar mitra dan juga dampak makronya. Kolaborasi pada rantai pasok sangat krusial dalam menjaga efisiensi pengiriman barang dan jasa hingga ke tangan konsumen akhir secara tepat waktu. Melalui pembagian informasi dan modifikasi praktik bisnis bersama, keunggulan kompetitif dapat dipertahankan secara berkelanjutan tanpa terhambat silo informasi. Peningkatan supply chain performance atau SCP berkontribusi langsung pada yang pertama ada peningkatan kekayaan pemegang saham. Yang kedua ada agenda diversifikasi industri negara. Dan yang terakhir, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB nasional. Apa sih konsep CPFR? CPFR itu adalah collaborative planning, forecasting, dan juga replenishment. Metode integrasi rantai pasokan berbasis kemitraan strategis untuk menyusun rencana bersama, memprediksi kebutuhan, serta menentukan kebijakan pengisian ulang stok secara transparan demi kenyamanan pelanggan. Nah, sejarah singkat dari CPFR itu pertama kali diinisialisasi oleh Walmart dan juga mitra bisnisnya pada tahun 1995 di sektor retail dan juga fast moving consumer goods atau FMCG. Nah, tujuan utama metode CPFR itu apa? Yang pertama ada akurasi ramalan, yaitu untuk meningkatkan akurasi ramalan permintaan pelanggan melalui kolaborasi data penjualan langsung antara produsen, distributor, dan juga retail. Yang kedua ada efisiensi persediaan, yaitu untuk mengurangi biaya penyimpanan dengan mengoptimalkan tingkat persediaan dan juga ketepatan waktu pengiriman barang tanpa memicu terjadinya stock out. Yang ketiga ada responsivitas pasar, yaitu untuk meningkatkan kecepatan adaptasi terhadap perubahan permintaan pasar secara dinamis lewat jaringan pertukaran data yang saling terhubung. Nah, manfaat implementasi CPFR itu apa? Yaitu yang pertama penyederhanaan rantai pasok untuk memotong hambatan birokrasi dan administrasi dalam pengiriman barang sehingga siklus pengisian stok atau replenishment menjadi jauh lebih cepat. Yang kedua ada pengurangan safety stock, yaitu untuk mengeliminasi biaya berlebih dari penyimpanan stok pengaman cadangan yang tidak diperlukan di gudang penyimpanan. Yang ketiga ada kepercayaan dan hubungan yang kuat, yaitu untuk mempererat komunikasi antar mitra dagang guna mempermudah pemecahan masalah secara terkoordinasi. Pedoman utama standar VICS. Standar kolaborasi VICS. VICS itu yaitu Voluntary Inter-Industry Commerce Standards untuk mengembangkan panduan khusus untuk menjamin efisiensi alur informasi di sepanjang jaringan logistik. Tingkat dasarnya atau basic level diadopsi saat mitra dagang luar belum siap berkolaborasi secara penuh. Fokus utamanya yaitu untuk menghilangkan batasan internal atau silo departemen terlebih dahulu di dalam perusahaan sendiri sebelum melangkah ke integrasi eksternal. KPI utama CPFR. Yang pertama ada akurasi peramalan permintaan. Metrik ini digunakan untuk mengukur sejauh mana sih
perkiraan jumlah produk yang dibuat oleh tim perencanaan selaras dengan tingkat penjualan real yang ada di pasar. Nah, dampak positifnya itu meminimalkan kelebihan produksi atau kekurangan barang di gerai retail. Yang kedua, ada tingkat ketersediaan stok, yaitu untuk mengukur kapasitas seluruh rantai pasok dalam memenuhi pesanan pelanggan secara langsung tanpa adanya pengadaan stok cadangan. Nah, dampak positifnya yaitu menghindari hilangnya potensi penjualan atau low sales akibat stok out. Yang ketiga ada tingkat kepuasan pelanggan, yaitu untuk menilai keputusan berdasarkan waktu pengiriman produk dan pemenuhan kualitas pesanan secara on time, in full atau OTIF, OTIF. Nah, dampak positifnya yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan korporat maupun retail. Yang terakhir, ada efisiensi biaya operasional. Mengukur seberapa besar biaya logistik, transportasi, dan penyimpanan persediaan yang berhasil ditekan melalui kolaborasi. Nah, dampak positifnya yaitu meningkatkan profitabilitas bersih dari seluruh ekosistem bisnis. Kesiapan mitra dan juga sikap win-win solutions-nya yaitu prioritas kepentingan bersama setiap anggota rantai pasok harus mengutamakan keberhasilan sistem secara menyeluruh di atas kepentingan individual. Sikap ini membangun transparansi dan kepercayaan mutlak guna meminimalkan resiko operasional. Gak ada istilah perusahaan saya atau I atau me dalam kerjasama ini. Mitra yang berkomitmen mengorbankan ego demi mencapai efisiensi yang optimal secara menyeluruh. Infrastruktur teknologi dan juga ERP-nya, yaitu untuk mengatasi hambatan komunikasi, kurangnya kepercayaan dan pertukaran informasi secara efektif oleh solusi teknologi informasi atau TI, dan juga sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, kelebihan integrasi TI yang pertama ada memungkinkan membagikan perakiraan penjualan secara real time. Yang kedua, ada melakukan analisis kapasitas untuk menjamin target KPI. Pilar aktivitas KPFR, yaitu yang pertama ada strategi dan juga planning. Pilar ini menetapkan aturan-aturan dasar atau ground rules untuk hubungan kolaboratif jangka panjang. Kegiatan yang mencakup penentuan bauran produk atau product mix, penempatan barang, serta merancang perencanaan promo bersama. Yang kedua ada demand dan juga supply management, yaitu untuk mengelola peramalan permintaan pelanggan yang terekam langsung pada point of sales atau POS, serta menyelaraskan pengiriman pasokan agar tidak melebihi atau kurang dari kapasitas real. Yang ketiga ada executions, yaitu tahapan fisik pemrosesan pesanan, persiapan produk, pengiriman logistik, penerimaan barang di gudang, dan juga kontrol persediaan atau inventory control, pencatatan transaksi, dan yang terakhir ada pembayaran transaksi keuangan. Yang keempat ada analisis, yaitu proses pemantauan secara kontinu untuk menghitung performa kinerja operasional, mengidentifikasi penyimpanan perencanaan, serta berbagi wawasan untuk perbaikan perencanaan berikutnya. Yang ketiga, sekarang ada pilihan teknologi utama CPFR. Ada 3 poin yang terdapat di teknologi utama ini. Yang pertama ada Electronic Data Interchange atau EDI, memfasilitasi transfer data bisnis terstruktur antar sistem mitra secara instan dan meminimalisir kesalahan entry manual. Yang kedua ada Collaborative Software atau platform bersama untuk memperbarui data, berdiskusi, dan menyelaraskan perkiraan stok secara real time dari hulu ke hilir. Yang terakhir ada Radio Frequency ID atau RFID, teknologi pelacak nirkabel untuk melacak status dan letak fisik muatan logistik secara presisi di sepanjang rantai pasok. Software manajemen rantai pasok, solusi berbagi data dan juga e-sourcing. GenX Software menyediakan e-sourcing komprehensif mencakup manajemen penawaran HFQ,
dan juga relasi pembeli pemasok. Yang kedua ada supply chain service atau layanan cloud untuk visibilitas maksimal, alur perkiraan, pengiriman, dan juga sinyal peringatan dini. Dan yang terakhir ada logistics, yaitu untuk solusi kolaborasi tertua dengan pemodelan statistik, segmentasi permintaan, dan peramalan multilevel. Hambatan sistem replenishment, masalah batasan min max aggregate. Sebagian besar sistem otomatis hanya memantau persediaan di tingkat makro atau agregat, melalaikan posisi persediaan toko-toko individual. Hal ini dapat memicu kelumpuhan distribusi saat terjadi lonjakan mendadak. Nah, solusi penyelamatannya yaitu mitra wajib menyepakati proses komunikasi darurat dan menetapkan personel yang memiliki wewenang penuh untuk melakukan intervensi manual atau override pemesanan barang di luar sistem otomatis. Rentang waktu CPFR atau span time. Penyelarasan jangka waktu kolaborasi sangat penting guna membagi fokus operasional antar departemen. Yang pertama ada collaborative planning atau jangka panjang di rentang waktu 1-2 tahun, penyelarasan rencana bisnis taktis, tren pasar makro, dan juga ekspansi kapasitas produksi secara makro. Yang kedua ada collaborative forecasting, itu jangka menengah di rentang waktu 6 sampai dengan 12 bulan, yaitu memprediksi permintaan pasar musiman dan menyelaraskan kapasitas distribusi logistik bulanan. Dan yang terakhir ada collaborative replenishment atau jangka pendek 1 sampai 2 bulan. Operasional pengiriman harian, manajemen stok toko, dan juga penyusunan order pengiriman real. Selanjutnya kita masuk ke bab 12 atau Knowledge Management System atau KMS. Mentransformasi model intelektual menjadi keunggulan kompetitif korporasi yang berkelanjutan. Mohon maaf Pak, saya minum dulu Pak. Saya tadi sebenarnya udah rekam juga, cuma tadi nggak sempat di Bandicam itu cuma ada waktu 10 menit. Jadi 10 menit. Jadi sisanya 10 menit itu saya cuma ngomong sendiri doang. Makanya aus Pak. Oke, lanjut kita masuk ke bab 12, Knowledge Management System KMS, mentransformasi modal intelektual menjadi keunggulan kompetitif korporasi yang berkelanjutan. Ruang lingkup pengetahuan, aset nyata melawan aset tidak nyata atau aset tidak terlihat. Pengetahuan mencakup kapasitas intelektual yang luas. Di dalam perusahaan, pengetahuan tidak hanya terbatas pada dokumen terstruktur dan data dalam database atau explicit knowledge. Pentingnya mengelola pengetahuan. Sebagian besar modal intelektual berharga tersimpan dalam bentuk pengalaman, bakat, keahlian, dan wawasan fungsional karyawan yang tidak terlihat atau tacit knowledge. Nah, definisi knowledge management menurut para ahli. Menurut Carl Weick pada tahun 1997, knowledge management berfokus pada pengembangan sistematis organisasi untuk menginvestigasikan serta mengeksploitasi bisnis secara strategis dalam keputusan produk, aliansi, dan juga divestasi. Yang kedua ada Barclay dan juga Murray pada tahun 1997, rentang waktu yang sama dengan Carl Weick. Knowledge management sebagai pemeliharaan keberlangsungan usaha secara eksplisit pada strategi dan juga kebijakan di semua tingkat organisasi dengan menghubungkan langsung aset intelektual dan juga hasil bisnis yang nyata. Nah, definisi knowledge management menurut para ahli pada slide selanjutnya yaitu ada Davenport dan juga Prusak pada tahun 1998. Knowledge management merupakan ikhtiar rencana dari pihak manajemen untuk mencatat pengetahuan faktual dan tacit internal perusahaan secara eksplisit demi mencapai target bisnis. Nonaka dan juga Takeuchi pada tahun 2005 yaitu sebuah perangkat manajemen yang memastikan bahwa pengetahuan diakui sebagai aset strategis untuk meningkatkan kapasitas performa efektivitas perusahaan. Dan yang terakhir, menurut Kimis Dalkir pada tahun 2013, pendekatan terpadu dan kolaboratif dalam menciptakan, mengumpulkan,
menata, mengakses, dan juga memanfaatkan modal intelektual korporat secara optimal. Tiga aktivitas knowledge management menurut Peter Drucker. Bapak manajemen dunia yaitu Peter Drucker menekankan bahwa pengetahuan adalah aset produktif yang sangat penting, dan ia juga membagi pengelolaan ini ke dalam tiga siklus utama. Siklus yang pertama ada acquiring knowledge, yaitu mengumpulkan informasi baru dan juga mengakumulasikan pengalaman berharga dari pihak internal dan juga eksternal. Siklus yang kedua ada disseminating knowledge, yaitu mengirimkan serta mentransfer wawasan secara efektif antara karyawan agar tersebar merata. Dan siklus yang terakhir ada applying knowledge, yaitu mengaplikasikan wawasan fungsional secara langsung dalam pemecahan masalah dan juga inovasi bisnis. Pemrosesan dinamis model Seichi Nonaka. Siklus konversi pengetahuan Seichi. Yang pertama ada socialization, yaitu tacit ke tacit. Maksudnya itu berbagi pengalaman langsung melalui interaksi sosial, bimbingan, magang, dan juga observasi. Siklus yang kedua ada externalization, yaitu tacit ke eksplisit, yaitu mengubah konsep tersirat menjadi pedoman tertulis atau ilustrasi visual. Siklus yang ketiga ada combinations, yang mengintegrasikan berbagai dokumen manual terpisah menjadi database sistem terpusat. Siklus yang terakhir menurut Nonaka yaitu internalizations, yaitu eksplisit ke tacit, mempraktikkan pedoman tertulis secara berkala hingga menjadi kebiasaan kerja alami. Selanjutnya ada tiga pilar utama knowledge management menurut Carl Feibe. Yang pertama ada kompetensi individu, modal bernilai fungsional yang melekat pada kepribadian setiap karyawan, terdiri dari pengetahuan eksplisit terdokumentasi serta keahlian implisit yang sulit terungkap. Yang kedua ada struktur organisasi, wadah legal dan fisik yang menyangga alur data, memfasilitasi tata kelola pengumpulan data, server, infrastruktur, manajemen arsip, dan juga pembentukan tim kolaborasi. Ketiga ada lingkungan perusahaan, yaitu menciptakan iklim sosial yang sadar akan urgensi pengetahuan budaya ini urgensi pengetahuan. Budaya ini memotivasi karyawan untuk membagikan wawasan tanpa rasa khawatir. 4 rangkaian knowledge management menurut Davenport dan juga Prusa. Untuk rangkaian pertama yaitu ada identifikasi pengetahuan, mendeteksi keahlian internal maupun eksternal, yaitu internal yaitu staff, eksternalnya data tren pasar dan juga perilaku pesaing yang relevan bagi bisnis. Yang kedua ada penyebaran pengetahuan, menyebar luaskan wawasan lewat berbagai jalur resmi seperti training, symposium, discussions, dan juga forum. Yang ketiga ada penggunaan pengetahuan yang menggunakan wawasan yang tersedia sebagai landasan pengambilan keputusan dan perbaikan bisnis. Dan yang terakhir ada perlindungan pengetahuan, yaitu menjaga aset intelektual perusahaan dari risiko kehilangan, kepunahan, atau penyalahgunaan eksternal. Pandangan menurut ahli kontemporer. Menurut David Gorton dan juga Nancy Dixon, yaitu knowledge management system harus dipandang sebagai konsep holistik atau tidak terbatas pada TI yang menggabungkan kebiasaan belajar bersama, strategi bisnis yang kokoh, serta stimulasi inovasi manusia. Nancy Dixon yaitu pengelolaan pengetahuan pada dasarnya bersifat sosial. Integrasi data didorong oleh koordinasi antar individu. Teknologi itu hanyalah fasilitator yang membutuhkan budaya belajar terbuka. Evolusi sejarah penerapan knowledge management pada tahun 1950 dan juga pada tahun 1960. Di sini pada tahun ini yaitu pilar awal penataan dokumen berskala raksasa di sektor pertahanan, militer, dan juga arsip fisik instansi pemerintahan. Pada tahun 1970-an mulai bereksplorasi di sektor swasta.
Drucker merilis konsep sistem manajemen. James Bryan Quinn merintis konsep manajemen innovations. Pada tahun 1980 dan juga 1990, ledakan adopsi database dan sistem pakar expert system Xerox dan Ford merupakan merupakan perusahaan yang mempopulerkan pencatatan praktik terbaik atau best practice. Nah, pada tahun 2000-an, era internet dan sistem portal terintegrasi. Maraknya media sosial web 2.0, wiki, blog, mendesentralisasi transfer ilmu. 5 komponen utama pada arsitektur knowledge management system. Yang pertama tentu saja ada people atau orang yang dimana itu adalah elemen vital, penyedia ide, wawasan, dan juga keahlian baru yang memiliki motivasi tinggi untuk berbagi pengalaman. Yang kedua ada proses, yaitu kerangka formal, penangkapan, pemfilteran, penyimpanan, distribusi, dan juga pemanfaatan pengetahuan. Yang ketiga ada teknologi atau platform intranet, DBMS, portal pencarian, dan juga alat pelacak data digital. Yang keempat ada konten atau data, modul training, presentasi, standar ISO, dan juga video edukasi yang akurat. Yang terakhir ada culture atau budaya kepercayaan sosial korporasi yang meruntuhkan kebiasaan pelit berbagi ilmu. Aplikasi KMS atau Knowledge Management System tingkat enterprise, sistem terintegrasi korporasi. Yang pertama ada Enterprise Content Management atau ECM, mengelola siklus berkas digital, dokumen hukum, visual produk, video. Yang kedua ada Customer Relationship Management atau CRM, untuk merekam keluhan dan feedback pelanggan guna perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga ada Business Intelligence, mengolah data pasar strategis. Dan yang terakhir ada Knowledge Base dan juga DMS, untuk penyimpanan SOP atau operasional SOP secara terstruktur dan teratur. 4 model utama pada siklus MP. Perbandingan kerangka kerja siklus MP menurut Dalkir pada tahun 2017, model Z berpusat pada kelancaran siklus penangkapan data, rencana, dan keterlibatan aktif manajemen puncak. Yang kedua yaitu ada model Bukowitz dan juga Williams, fokus pada keselarasan 3 aspek vital, yaitu teknologi pendukung, struktur organisasi, dan juga kesiapan budaya. Yang ketiga ada model McElroy, yaitu siklus adaptif, dinamis yang menguji kreativitas dalam melahirkan teori-teori kerja orisinal yang baru. Yang terakhir ada model WE, yaitu menyoroti kepemimpinan manajerial dalam membentuk atmosfer kerja yang inklusif. Potensi dan manfaat penerapan knowledge management system. Yang pertama ada inovasi yang cepat, memangkas waktu uji coba produk baru karena tim dapat dengan mudah merujuk pada histori pengujian produk sebelumnya di database. Yang kedua ada cegah brain drain, menjamin modal intelektual berharga milik karyawan senior tidak ikut musnah saat mereka memutuskan pensiun dari perusahaan. Yang ketiga ada kualitas dan juga efisiensi, untuk menghindari pemborosan akibat kesalahan teknis yang berulang di lapangan, mendongkrak kualitas pengiriman layanan pelanggan secara merata. Tantangan penerapan KMS di lapangan atau Knowledge Management System. Yang pertama ada skepticism management, yaitu keengganan mengucurkan dana jangka panjang karena ketidakpastian pengembalian investasi atau ROI system. Yang kedua, keengganan karyawan, staf merasa tidak memiliki waktu atau merasa enggan membagikan keahliannya personalnya atau takut tergantikan juga. Yang ketiga ada keamanan data, yaitu risiko kebocoran rahasia industri tanpa pembatasan hak akses otorisasi yang ketat. Yang terakhir ada budaya kerja yang tertutup, yaitu untuk sulit mengubah cara pandang menyimpan wawasan untuk keunggulan individual di masa lalu. Studi kasus warehouse, integrasi CPFR dan juga KMS di lapangan. Sebagai staf warehouse di PT Morning Glory Indonesia, saya mensinergikan kedua pilar ini secara terpadu.
Yang pertama ada implementasi CPFR Real, yaitu untuk menghubungkan data perkiraan permintaan buku dan alat tulis lainnya dari jaringan retail langsung ke pengaturan kapasitas penataan rak gudang untuk mencegah penumpukan atau kekosongan stok pulpen dan juga kertas. Yang kedua ada implementasi KMS Real untuk menyimpan SOP, pedoman pelabelan palet barang, dan juga peta zona gudang. Hal ini tentu saja untuk mempercepat waktu adaptasi onboarding staf gudang baru dari hitungan minggu menjadi hitungan hari. Kesimpulannya, synergistic value, sinergi mutlak CPFR dan juga KMS. Integrasi antar CPFR dan juga KMS menghadirkan nilai kompetitif yang tiada tanding bagi kelangsungan operasional perusahaan modern. CPFR mengintegrasikan hubungan eksternal dengan mengikis batas sekat informasi bersama mitra luar rantai pasok. KMS yaitu untuk mengoptimalkan kompetensi internal dengan mengunci keahlian tak terlihat agar selalu siap dipakai organisasi. Rekomendasi sukses penerapan. Perusahaan harus mengimbanginya dengan penyesuaian budaya belajar yang inklusif, dukungan operasional, komitmen pendanaan manajemen venture, serta sistem rewards bagi staf yang aktif berbagi wawasan kerja. Terima kasih. Maju bersama di era kolaborasi rantai pasok dan juga manajemen pengetahuan digital. Saya Dwi Nugroho. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.